Sementara itu Indonesia telah berhasil mengevakuasi 99 warga negara Indonesia dari Ukraina di tengah kekhawatiran akan keselamatan mereka setelah invasi Rusia. Susani Budena ya? Katrina? Ada, lengkap ya, 25? Oke, selamat datang di bis kita. Sorry, ini bukan bis kita, bis charteran. Teman-teman semuanya, selamat malam. Perkenalkan dulu supaya nanti kita akan banyak bersama. Saya Ahmad Masbuhin, salah satu diplomat di KBRI Bukares. Ada yang kenal sih, yang orang itu kenal udah biasa di Bukares. Dia tuh buronan di Bukares dulunya. Dalam keterangan pers di Jakarta melalui Zoom pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sebanyak 99 warga negara Indonesia dan 5 pasangan asing telah dievakuasi dengan selamat dari Ukraina ke Polandia dan Rumania. Tentu di sini banyak yang Evakuasi dari Kiev ini sebelumnya direncanakan dilakukan tanggal 27 Februari 2022, yaitu melewati kota Lviv menuju Polandia. Namun, karena adanya kebijakan curfew dan beberapa tantangan infrastruktur jalan yang diakibatkan peperangan, maka evakuasi terpaksa harus ditata ulang kembali. Kristen juga berdoa, yang Muslim juga berdoa. Evakuasi dilakukan melalui jalur darat setelah melewati perjalanan yang menegangkan dan kemacetan lalu lintas di perbatasan melalui Odessa, Lviv, dan Kiev. Menurut Retno mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan pesawat untuk membawa para WNI pulang. Sementara tim evakuasi terus berkomunikasi dengan warga Indonesia di Ukraina. Nanti kita jangan makan banyak-banyak. Lama perjalanan secara total yang ditempuh oleh tim evakuasi adalah sekitar 35 jam dengan menggunakan bis. Di waktu yang normal kita mendapatkan informasi bahwa lama perjalanan tidak lebih dari 10 jam. Tim evakuasi juga melewati 5 kali pemeriksaan dan checkpoint di wilayah Ukraina. Dan di perbatasan terjadi antrian mobil sekitar 10 km. Masih terdapat 4 WNI di Kharkiv dan 9 WNI di Chernihiv di sebelah utara Ukraina. Mereka belum dapat dievakuasi mengingat pertempuran darat masih terus terjadi. Akan ada 13 WNI lagi yang segera dievakuasi dari Kharkiv dan Chernihiv di Ukraina Utara. Namun upaya untuk mengevakuasi mereka masih terhambat oleh perang yang sedang berlangsung. Politik luar negeri Indonesia selalu konsisten pada saat sampai pada penerapan hukum internasional dan piagam PBB, termasuk masalah penghormatan integritas wilayah dan penghormatan terhadap kedaulatan. Prinsip ini harus dihormati oleh semua negara. Prinsip ini dijunjung tinggi oleh Indonesia. Marsudi menekankan pentingnya deeskalasi dan isu-isu kemanusiaan, serta mengatakan menyelamatkan nyawa adalah prioritas. Deeskalasi harus dilakukan. Sekali lagi, ini sejalan dengan apa yang tertera di dalam konstitusi kita untuk perdamaian. Kita berharap pembicaraan antara Ukraina dan Rusia dapat membuahkan hasil yang baik. Saving human life menjadi prioritas. Safe passage menjadi kebutuhan utama dan harus dijamin. Rekan-rekan, prinsip inilah yang ditekankan Indonesia di berbagai forum, baik di New York maupun di Jenewa. Menlu Retno telah bekerja sama dengan rekan-rekannya di Ukraina dan Rusia, termasuk Menteri Luar Negeri Turki dan India, untuk memastikan keselamatan warga negara masing-masing. Masih ada 24 warga negara Indonesia yang menikah dengan warga Ukraina yang memilih tetap tinggal karena alasan keluarga. Atas pertahanan RI untuk Polandia dan Ukraina, Kolonel Angkatan Udara Adi Triadi memimpin perjalanan evakuasi dari Kiev menuju perbatasan Moldova dan berlanjut hingga Romania. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.
Pemirsa, pemerintah Kanada belum lama ini meluncurkan proyek pengadaan pangan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan terkait perubahan iklim. Fokus utamanya adalah keterlibatan masyarakat, terutama kaum perempuan. Perubahan iklim menjadi salah satu isu utama para pemimpin dunia seiring dengan meningkatnya bencana alam di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Lahan-lahan pertanian yang dulunya subur dan menjanjikan, kini tidak lagi bisa diandalkan akibat cuaca buruk. Para petani kerap mengalami gagal panen. Kondisi ini dapat berujung dengan kelangkaan pangan utama hingga lonjakan harga-harga bahan pangan lainnya di pasar. Para petani perempuan asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mengungkapkan cuaca ekstrim ditambah hama sejak beberapa bulan terakhir menyerang lahan warga. Bagaimana kondisi lahan Ibu sekarang? Kalau lahan sekarang kondisinya agak menurun, agak kurang pendapatannya. Soalnya dari cuaca dengan itu mungkin hasilnya begitu kurangnya soalnya dari hama. Terjadinya perubahan dari cuaca. Untuk menjawab tantangan itu saya tidak melakukan apa-apa. Ya, apakah pernah terjadi cuaca ekstrim? Pernah longsor karena dari hujan deras. Longsor, bebatuan turun semua, menimbun itu tanaman. Kondisi lahan yang saya kelola saat ini ada luasnya 0,5 hektar dan kondisinya dalam proses tanam ulang. Dan di sini ada tanaman coklat, kakao, kelapa, merica, jahe, kencur, pisang, dan lain-lain. Perbedaan dari tahun sebelumnya, kebun ini gelap, banyak hama dan penyakit, kemudian tanamannya tinggi-tinggi. Perbedaan dari tahun sebelumnya, tanaman saya sudah rusak, kemudian tanamannya hanya ada coklat dan umurnya sudah tua, jadi tidak produktif lagi. Perubahan tersebut terjadi karena tanamannya sudah tua, sudah tidak produktif, sehingga dilakukan peremajaan. Tantangan dalam pengelolaan kebun secara umum yakni stop penghasilan. Tantangan dalam pengelolaan kebun yakni tidak ada produksi sehingga tidak ada penghasilan. Sejalan dengan kampanye global Badan Pangan PBB, maka kaum perempuan semakin dilibatkan. Salah satunya dalam rencana restorasi hutan dan pengelolaan sumber daya air. Dengan adanya kebijakan ini nanti harapannya bisa mendorong partisipasi dari berbagai pihak, terutama kaum perempuan, peran perempuan di dalam restorasi, program restorasi dan juga pengelolaan daerah aliran sungai. Sehingga seperti saya sampaikan tadi pagi, nantinya di akhir proyek ini nanti banyak perempuan yang turut berperan serta. Nah, peran sertanya ini tidak hanya terlibat dalam diskusi-diskusi saja, nanti harapannya juga bisa sampai ke dalam pengambilan keputusan di dalam restorasi bentang lahan dan juga perbaikan daerah aliran sungai. Kabupaten Bone, Lumbung Pangan, Sulawesi Selatan memiliki lahan pertanian seluas 100.000 hektar. Namun pengelolaan daerah aliran sungai Walanai yang mengalirkan air di Kabupaten Wajo dan Sidrap masih belum layak. Karena kita ketahui Bone ini terletak dari 2 wilayah dan kapasitas servis kemampuan daerah tentu dalam aspek melayani seluruh masyarakat memang masih tertutup banyak keterbatasan. Nah, hanya program ini kami tentu saya tadi tidak serta-merta saja ditunjuk. Salah satu indikatornya PDRB Kabupaten Bone 47% dari bentuk PDRB ini dari sektor pertanian, termasuk dalam pangan, pertanian, dan kelautannya. Proyek kerjasama pemerintah Indonesia dan Kanada ini total bernilai 16,8 juta dolar Kanada atau sekitar 192 miliar rupiah. Proyek sepenuhnya dibiayai Global Affairs Canada dan berlangsung selama 5 tahun ke depan untuk dijalankan di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan.
Performa gemilang Jamoran membawa Memphis Grizzlies membekuk San Antonio Spurs dalam lanjutan musim reguler NBA. Kami akan segera kembali dengan informasi dari dunia olahraga.